Disebut bakal kabulkan PK KSP Muldoko ambil alih Demokrat. Faisal Assegaf mengatakan, operasi politik berkedok hukum. Jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Saya sampaikan ini harus dikawal. Kenapa demikian? Karena sidang PK itu kan tertutup, tidak ada sidang terbukanya. Jadi ini ada di ruang yang tidak bisa diakses oleh publik, karena memang demikianlah hukum acaranya. Hukum kita itu tidak hanya prosedur, ada substansinya. PK dilakukan iya, tapi kalau kemudian tidak ada dasarnya ya sudahlah. Mestinya di atas hukum itu ada etika. Mengapa kemudian PK ini bagi kami juga perlu diwaspadai? Muldoko memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melakukan PK. Dilakukan 1 hari setelah Mas Anies Baswedan datang bertemu Majelis Tinggi Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat dan ada konferensi pers bersama, ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara 3 fakta ini dan lu bilang tidak ada kaitannya dengan pengajuan Mas Anies sebagai capres, terus ada peran istana, bingung juga kita. Ya itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia tun di petun, pengadilan tinggi, kasasi ya PK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak, dan saya tidak mau campur, kami tergugat, kami jawab. Kalau ada ini soal normal aja itu, ya. Ya, kritikus Faisal Assegaf mengomentari isu pengambil alihan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung atau MA. Awalnya isu ini berhembus usai unggahan pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana di media sosial Twitter terkait pengambil alihan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung. Faisal Assegaf menyebut Partai Demokrat dizalimi lewat operasi politik berkedok hukum. Menurutnya pengambil alihan ini harus diawali lewat konsolidasi elemen perubahan. Tidak ada pilihan lain, harus dilawan lewat konsolidasi elemen perubahan secara serius dan cepat. Ya, kalau enggak, penzaliman yang dilakoni secara semena-mena akan berjalan mulus. Jangan kendor, lawan, ujarnya. Sementara itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga turut angkat bicara. Presiden ke-6 RI ini mengaku mendapatkan informasi dari salah seorang mantan menteri dan memberikan beberapa wejangan kepada kader Demokrat. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkonsentrasi di pemilu 2024 itu adalah kemunduran demokrasi. Tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior ini bukan Partai Demokrat berkaitan dengan PK Muldoko ini ya. Jadi pesan seperti ini juga kerap saya terima, jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih, tanya SBY. Dan dikatakan ini sulit dikabulkan karena sudah 16 kali pihak Muldoko kalah di pengadilan. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran dan juga keadilan. Selain itu, SBY juga menghimbau kader Demokrat di seluruh tanah air agar mengikuti perkembangan PK Muldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum AHY. Ya, sebelumnya ahli hukum tata negara Denny Indrayana mengaku PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Menurutnya ini akan sangat berdampak pada pencapresan Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan. Elit Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis juga memberikan kritikan yang menohok terkait dengan upaya pengajuan kembali yang dilakukan oleh Muldoko. Pengajuan tersebut sering disebut sebagai upaya kudeta yang dilancarkan elit pemerintahan tersebut untuk mengambil alih Partai Demokrat. Hasbil tahu akan hal ini dan mengatakan bahwa hal tersebut sebaiknya dihentikan. Menurutnya Muldoko hanya melakukan hal yang sia-sia belaka. Walaupun ia misal berhasil mengambil alih, politikus tersebut telah menyakiti jutaan kader serta simpatisan dari partai berlambang
penumpang bintang Mercy tersebut. Hasbi juga mengatakan bahwa sudah jelas upaya kudeta ini adalah sebuah kejahatan. Muldoko menurutnya tidak pernah menjadi kader walau sedetik di Demokrat. Hal tersebut yang membuat politikus ini menilai upaya pengambilan ini dapat dikatakan sebagai pencopetan alias kudeta. Diketahui SBY mengaku telah mendapatkan informasi dari salah seorang mantan menteri soal peninjauan kembali yang dilayangkan oleh Muldoko. Di sisi lain, pengamat politik Jamiluddin Ritonga angkat bicara soal kabar Mahkamah Agung atau MA yang akan mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Dia menilai PK yang diajukan Muldoko seharusnya ditolak oleh MA sebab yang dijadikan objek gugatan judicial review hanyalah ADART Partai Demokrat. Ia menambahkan sesuai dengan konstitusi, MA memang memiliki kewenangan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang. Dia menilai para penggugat tidak punya legal standing karena merupakan output dari KLB yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ADART Partai Demokrat. Jamil menambahkan kalau MA tetap mengabulkan PK yang diajukan Muldoko, maka keadilan sudah dirampas secara sewenang-wenang. Kekuasaan sudah masuk terlalu jauh ke ranah hukum. Secara politis tentu hal itu akan sangat berbahaya. Seperti diingatkan SBY, kalau keadilan tidak datang ya kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional. Peringatan SBY itu juga tampaknya tidak hanya diikuti kader Partai Demokrat saja, sebab kalau MA memenangkan gugatan Muldoko maka Anies Baswedan akan gagal menjadi capres. Nah, hal itu akan membuat kemarahan para relawan dan pendukung Anies. Jadi jumlah mereka ini memang sangat besar dan secara politis dapat mengganggu stabilitas politik. Bahkan tidak menutup kemungkinan PKS dan Nasdem juga turut marah kalau MA memenangkan gugatan Muldoko. Hal ini tentunya akan membuat stabilitas politik akan semakin kacau, ujarnya. Akhirnya Muldoko pun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tentu saja ini akan membuat people semakin prihatin. Bahkan sampai datang lebaran kuda pun keprihatinan people tidak akan redup. Ya, meski membuat berjibu-jibu album, keprihatinan itu tidak akan bisa membantu. People sudah menanam apa yang sekarang dituainya. Itulah harga yang harus people dapatkan. Sudah dari awal Muldoko memberikan peringatan. Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Begitu kata Muldoko beberapa waktu lalu.